Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Para tamu yang mengambil kapal harta karun Yunlo hampir semuanya adalah biksu. Hanya membayar sejumlah batu roh, dan kemudian Anda dapat melakukan perjalanan dengan nyaman dengan perahu untuk mencapai tujuan Anda. Tidak hanya ada restoran dan kedai teh di kapal harta karun Yunlo, tetapi juga semua jenis rumah bisnis, yang menjual semua jenis barang budidaya. Seperti bahan spiritual, bahan ajaib, ramuan obat, harta karun, harta langka, del. Tentu saja, semuanya membutuhkan uang. Ketika dia melakukan perjalanan ke dunia bawah di kehidupan sebelumnya, Suyi suka berdandan dan bepergian dengan kapal harta karun Yunlo. Di atas kapal, Anda dapat melihat biksu dari wilayah yang berbeda, dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda, dan mendengar semua jenis cerita aneh. Tapi kali ini, dia tidak harus berdandan. Karena pemuda aneh seperti dia tidak akan menarik banyak perhatian sama sekali. Kapal harta karun Yunlo belum berangkat, tetapi restoran di lantai atas kapal harta karun sudah sangat ramai. Siapa yang mengira bahwa pada malam festival Lentera pada tanggal 15 Juli tidak hanya 6 kerajaan di kota Ziluo telah mengalami perubahan dramatis, tetapi bahkan, Youdu, telah mengalami perubahan yang luar biasa. Apa yang terjadi di Youdu? Saya tidak tahu, tetapi dikatakan bahwa jalan Yindan yang menuju Youdu telah mengalami kerusakan serius. Orang-orang kuat yang memasuki 9 api penyucian Youdu dalam beberapa tahun terakhir sangat mungkin untuk benar-benar terperangkap di dalamnya. Tidak akan pernah bisa kembali ke dunia lagi. Perubahan ini terlalu serius. Sejauh yang saya tahu, dalam 100 tahun terakhir, setidaknya 10 kaisar telah memasuki 9 api penyucian Youdu untuk diadili. Saya khawatir itu akan sulit bagi mereka mengembalikan. Suara diskusi di restoran menarik perhatian Suyi. Kamu berubah? Suyi bermain dengan gelas anggur sambil berpikir. Youdu, tempat terlarang di kota kematian. Di bawah Youdu, ada 9 dunia api penyucian. Di setiap dunia penyucian, ada banyak kekuatan iblis kuno. Semakin jauh ke bawah, semakin menakutkan. Terutama dari dunia api penyucian ke-6, kekuatan iblis yang tersebar di dalamnya cukup untuk mengancam kaisar. Oleh karena itu, dunia penyucian ke-6 juga dianggap sebagai tempat terlarang oleh para karakter di bawah kaisar. Di kehidupan sebelumnya, Suyi pernah melakukan perjalanan ke dunia bawah, bukan untuk membunuh iblis, tetapi untuk pergi ke sana dan mengumpulkan fragmen jalan kuno. Bagi sebagian besar biksu di dunia, 9 api penyucian besar di Youdu tidak terbatas dan kejam. Tetapi bagi sebagian orang, ini seperti harta karun berupa peluang. Anda tidak hanya dapat mempertajam dan menyempurnakan Taoisme, tetapi juga mengumpulkan banyak fragmen Dao kuno dan langka saat berburu iblis. Jika Anda beruntung, Anda bahkan bisa mendapatkan kekuatan Dao yang lengkap. Menurut pengetahuan Suyi, untuk memasuki Youdu, kamu tidak hanya harus memasuki kota kematian, tetapi juga melalui jalan Yin Yang. Tapi sekarang, mendengarkan diskusi para biksu itu, jalan Yin yang menuju Youdu ini sebenarnya rusak parah pada malam festival Lentera. Ini memiliki konsekuensi serius. Menurut pengetahuan Suyi, ada banyak orang tua yang akan menghabiskan ribuan tahun di 9 dunia api penyucian Youdu untuk menajamkan Dao dan mengumpulkan pecahan Dao. Saat ini, jalan Yin dan yang telah dihancurkan, dan para biksu yang tersebar di 9 api penyucian Youdu mungkin menjadi masalah. Hal ini seharusnya benar. Belum lama ini, ada berita bahwa kaisar berbulu dari klan ular hantu telah memasuki tempat yang sunyi ratusan tahun yang lalu semua berkeliaran, sejauh ini tidak pernah kembali. Di restoran, seseorang berbisik. Ketika dia mendengar ini, ujung jari Suyi yang memegang gelas anggur sedikit membeku, dan matanya menyipit dengan tenang. Bulu jatuh. Ini adalah gelar daun kecil di dunia bawah. Bagaimana dia bisa pergi ke Youdu? Mata Suyi berkedip-kedip. Perlu dicatat bahwa ketika dia datang ke Ghost Fang Yu kali ini, dia akan pergi ke klan ular hantu untuk mengambil pedang, 3 inci surga hati, yang disimpan oleh Xiao Ye. Tapi siapa sangka dia akan mendengar kabar buruk seperti itu saat pertama kali tiba di area hantu.
Saya juga mendengar tentang ini. Dikatakan bahwa karena perubahan ini, ada kekacauan di dalam klan ular hantu. Kekacauan apa? Kamu memikirkannya, di klan ular hantu masa lalu, Yuluo Linghuang adalah penguasa sejati. Dengan dia yang bertanggung jawab, klan ular hantu sedang berjalan lancar. Ini adalah kekuatan tertinggi kelas 1. Tetapi dengan berita tentang perubahan drastis di Belanda, bagaimana mungkin orang-orang dari klan ular hantu tidak panik? Yang disebut kelompok naga tanpa pemimpin akan menyebabkan masalah serius. Keluarga ular hantu memiliki bisnis besar dan memiliki 3 cabang utama. Sejauh yang saya tahu, 3 cabang hantu keluarga ular semuanya mulai bertindak bersama. Bicaralah untuk memilih patriark baru. Bagaimana garis utama klan ular hantu bisa setuju? Karena Anda tidak setuju, itu akan mengarah pada konflik kekerasan. Ketika berbicara tentang klan ular hantu, banyak orang di restoran angkat bicara satu demi satu, menyebabkan diskusi panas. Karena, ini adalah hal yang paling banyak ditonton di seluruh domain Ghost Square baru-baru ini. Suyi mendengarkan dengan tenang, menghela nafas dalam hati. Tidak ada pemimpin dalam kelompok naga, dan akan ada masalah serius. Kalimat ini memang kebenaran yang tak tergoyahkan sejak zaman dahulu. 500 tahun yang lalu, setelah reinkarnasinya, Taixuan Dongtian jatuh ke dalam divisi dan masalah internal dan eksternal. Belum lama ini, ketika malam festival Lentera datang, keluarga Cui di kota Ziluo, tanpa Cui Longxiang, berada dalam situasi genting. Dan sekarang, karena perubahan drastis di Youdu, jelas ada masalah serius di dalam klan ular hantu. Suyi menggosok alisnya, diam-diam berpikir dalam hatinya, mengirim Yesun kembali ke klan ular hantu saat ini sama dengan mendorongnya ke puncak badai. Lagi pula, pria ini adalah adik dari Xiao Yeye, dan orang tua dari garis utama keluarga Ye. Puluhan ribu tahun yang lalu, dia telah menjadi kaisar. Bahkan jika Yesun sekarang dalam keadaan malu, selama dia muncul, dia adalah orang tua dari klan ular hantu. Tapi seorang lelaki tua seperti Yesun yang tidak memiliki kekuatan yang kuat ditakdirkan untuk sulit membalikkan keadaan dalam situasi yang bergejolak ini. Saya tidak tahu apakah Ye Nanzeng masih di klan ular hantu. Jika ya, segalanya akan lebih mudah. Suyi tenggelam dalam pikirannya. Ye Nanzeng adalah barang antik tua di garis utama keluarga Ye. Menurut senioritasnya, dia adalah paman dari Ye Yu dan Yesun. Sejak 30.000 tahun yang lalu, lelaki tua ini sudah menjadi tokoh penting dalam klan ular hantu. Hah! Sambil memikirkannya, Suyi merasakan perasaan di hatinya, dan tanpa sadar melihat keluar jendela. Restoran ini terletak di atas kapal harta karun Yunlou. Dari tempat Suyi duduk di dekat jendela, Anda dapat melihat pemandangan di luar gerbang kota-kota Yunge di kejauhan. Di gerbang kota, sebuah kereta harta karun melaju kencang dan berhenti di feri tempat kapal harta karun Yunlou diparkir. Segera, 3 sosok turun dari kereta. Pria kurus berjubah biru laut, dengan aura sakit di antara alisnya. Yang lain adalah seorang pria muda, berpakaian ungu, dengan bibir merah dan gigi putih, jambul bulu di kepalanya, dan pohon giok menghadap angin. Seolah-olah menyadari sesuatu, pria parubaya berjubah perang yang membawa pedang tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke restoran di atas kapal harta karun Yunlou, dan melihat Suyi yang menghadap dari jendela. Pada saat itu, mata setengah baya di kemeja itu setajam pisau, seperti sepasang petir yang menusuk dari udara. Suyi tampak tidak sadar dan mengalihkan pandangannya. Hanya saja ada yang aneh di hatinya. Kebetulan sekali. Suyi meminum anggur di gelas. Tuan, seseorang memperhatikan kami sebelumnya, saya tidak yakin, apakah pihak lain disengaja atau tidak. Di feri tempat kapal harta karun Yunlou berlabuh, pria parubaya berbaju itu berbicara dengan suara rendah. Dia sedikit mengernyit, terbatuk, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, berhati-hati adalah hal yang baik, tetapi kamu tidak perlu menjadi seorang prajurit. Pria parubaya itu mengangguk. Ayah, mengapa kita tidak menggunakan susunan teleportasi kuno untuk kembali ke kota Tianya, dan harus mengambil kapal harta karun Yunlou ini?
Bocah berbaju ungu di samping bergumam, dalam hal ini, akan memakan waktu setidaknya 7 hari di jalan, yang terlalu lambat. Pria kurus itu menghela nafas pelan, saya yakin ada orang-orang di sekitar formasi teleportasi kuno yang mengarah ke kota Tianya, dan ada orang-orang yang diam-diam menonton. Setelah jeda, dia berkata, dalam hal ini, paling aman untuk mengambil kapal harta karun Yunlou. Ada kabut di antara alis anak laki-laki berpakaian ungu itu, dan dia terdiam. Pria parubaya itu berkata, "Iya." Mata pemuda berpakaian ungu itu berbinar dan berkata, "Paman Yong, aku bersamamu." Pria parubaya itu ragu-ragu dan menatap pria kurus itu tanpa sadar. Pria kurus itu tersenyum hangat, bahwa itu akan menjadi pengalaman yang panjang. Pria parubaya berbaju itu mengangguk setuju. Segera, kelompok itu melangkah ke kapal harta karun Yunlou. Segera. Dengan raungan, kapal harta karun besar ini, membawa ribuan tamu, meledak ke udara, menghancurkan awan, dan terbang jauh ke kejauhan. Ada ribuan biksu di kapal ini, semua jenis, pria, wanita dan anak-anak, serta makhluk dari kelompok etnis yang berbeda. Bagaimanapun juga, kapal harta karun Yunlou adalah kapal penumpang. Dia berasal dari generasi yang luar biasa, dan dia memiliki kapal harta karun untuk ditunggangi, dan dia jarang bergaul dengan biksu biasa. Di restoran di lantai atas kapal harta karun. Namun, ketika pria parubaya berbaju ungu dan anak laki-laki berbaju ungu masuk, mereka tidak menarik banyak perhatian. Alasannya karena aura keduanya terasa hambar. Pria parubaya bernama Tuyong menyapu pandangannya, tetapi menemukan bahwa pemuda berjubah yang duduk di kejauhan dekat jendela sudah tidak ada lagi. Apakah tindakan pemuda itu sebelumnya disengaja atau tidak disengaja? Tuyong sedikit mengernyit. Lantai 3 kapal harta karun Yunlou, di loteng No. 9, Azi. Setelah puluhan ribu tahun, di Netherworld, Laosu akhirnya kembali. Saya tidak tahu apakah ada yang masih ingat nama saya, Ye Sun. Hahaha, ketika junior klan melihatku, tidak bisakah mereka memanggilku leluhur? Ye Sun terkadang menghela nafas, terkadang mencubit pinggangnya dan tertawa. Si Mingluo Ling Huang, yang pernah membuat kuil Yinsa di benua Changqing jelas sangat senang ketika mengetahui bahwa dia kini telah tiba di area hantu dunia akhirat. Tidak jauh, Su Yi berbaring di tempat tidur sesuka hati, dan berkata tanpa sadar, "Jika kamu terus berbicara omong kosong seperti ini, jangan salahkan aku karena melemparkanmu kembali ke benih hijau." Senyum Ye Sun mandek, dan dia dengan cepat meminta maaf, "Kakak ipar, aku sudah terlalu lama ditekan, dan aku tidak bisa menahannya." Su Yi mengeluarkan batu giok dan menyerahkannya kepada Ye Sun, "Lihat apakah kamu bisa mengenali ketiga orang ini." Oke. Ye Sun melangkah maju untuk mengambilnya, dan indera spiritualnya menembus ke dalamnya. Setelah beberapa saat, dia bertanya-tanya, "Kakak ipar, apakah ada yang salah dengan ketiganya?" Su Yi bertanya, "Kamu tidak mengenaliku?" Ye Sun menggelengkan kepalanya. "Jika saya membaca dengan benar, mereka semua adalah anggota klan ular hantu Anda," ujar Su Yi. Terukir di slip batu giok adalah potret pria kurus, pria parubaya berbaju, dan anak laki-laki berbaju ungu. Ye Sun tercengang, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mengerutkan kening, "Kakak ipar, apakah ada yang salah dengan mereka?" Su Yi memikirkannya sebentar, tidak menyembunyikannya lagi, dan hanya menyatakan berita yang dia dengar di restoran kapal harta karun barusan. Utopia berubah. Jalan Yin yang rusak parah. Kaisar Yeyu terjebak. Ada kekacauan di dalam klan ular hantu. Mempelajari hal ini, Ye Sun tampak murung dan tidak yakin, dan menyadari keseriusan masalahnya. Setelah setengah suara, Ye Sun menghela nafas panjang dan bergumam, "Betapa malangnya aku, ternyata tidak lebih dari itu." Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Apakah kamu tidak khawatir?" Ye Sun berkata sambil tersenyum, "Dengan saudara iparku di sini kali ini, tidak ada yang perlu aku khawatirkan." Lagi pula, dia tampak santai seperti batu besar yang diambil dari hatinya. Su Yi. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai saudara iparnya?
Yesun menepuk dadanya dan berkata, "Kakak ipar, katakan saja padaku, bagaimana kamu membutuhkanku untuk bekerja sama?" Bibir Sui berkedut sedikit, dan dia memukul ular itu dengan tongkat, berbicara tentang orang seperti Yesun. Namun, apa yang dikatakan Yesun tidak buruk. Melihat perubahan seperti itu di klan ular hantu, dia tidak akan diam dan menonton dengan wajah Xiao Ye. Tunggu sampai kota Tianya dan lihat situasi klan ular hantumu. Sui merenung, yang paling penting adalah melihat apakah pamanmu Ye Nanzeng masih ada di sana. Yesun berkata tanpa ragu, "Kakak ipar, serahkan ini padaku." Puluhan ribu tahun yang lalu, dia adalah anggota dari garis langsung keluarga Ye, dan mudah untuk menanyakan tentang beberapa berita klan. Sui meliriknya dan berkata, "Ini bukan 30.000 tahun yang lalu, dan kamu bukan lagi Ming Luoling Huang yang pernah mengubah awan dan hujan di benua Changqing. Apakah kamu percaya itu selama kamu mengungkapkan identitas Anda akan dibunuh?" Yesun tampak ragu untuk beberapa saat. Puluhan ribu tahun yang lalu, dia berperang dengan sipir dan hampir mati. Pada akhirnya, hanya sisa jiwa yang selamat. Pada tahun-tahun berikutnya, dia telah berkelana di dunia. Baru tahun lalu dengan bantuan Sui, dia menemukan sisa-sisa-nya dari domain hantu indah di benua Changqing, dan memperbaiki sisa-sisa yang ditinggalkan oleh tetap. Suatu kekuatan akhirnya membentuk kembali tubuhnya sendiri. Tapi waktu pemulihannya terlalu singkat. 1/1000, paling-paling, dapat dibandingkan dengan karakter tingkat spiritual. Selain itu, setelah 30.000 tahun, dunia telah berubah, dan dunia telah berubah. Apalagi, keluarga hantu ular masih bergejolak hingga saat ini. Dalam keadaan seperti itu, jika dia mengungkapkan identitasnya, memang sangat mudah untuk badai yang tidak terduga. Setengah suara, Yesun mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, "Dengan ipar di sini, aku takut telur." Sui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya, dan akhirnya memutuskan untuk mengunci Yesun lagi, dan mengatur Yesun untuk melakukan sesuatu ketika kesempatannya tepat. Jika tidak, dengan watak anak ini, dia pasti akan menyebabkan banyak masalah. "Kakak ipar, kamu kenapa menatapku seperti itu?" Yesun mendapati Sui menatapnya, membuatnya merasa bersalah untuk beberapa saat. Sui berkata, "Jika kamu terlalu banyak bicara, kamu akan kalah, dan bencana akan keluar dari mulutmu, mengerti?" Yesun segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan buru-buru berteriak, "Kakak ipar, aku berjanji, hei, ipar, jangan lakukan itu, aku." Sebelum dia selesai berbicara, dia pingsan oleh Sui yang mengangkat tangannya, dan melemparkannya ke dalam benih biru-biru lagi. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Sui menghela napas panjang dan mulai bermeditasi. Perjalanan masih panjang sebelum menjadi kaisar. Namun, Sui tidak terburu-buru. Hanya lebih dari setahun sejak saya secara sadar terbangun dan mengingat kehidupan masa lalu saya. Dari alam seni bela diri 4 lapis asli ke alam roda spiritual saat ini, kecepatan masuk seperti itu sudah mengejutkan. Larut malam. Di Paviliun No. 1, lantai 3 kapal harta karun Yunlou. Tidak akan ada lagi. Lampunya terang, dan Tuyong setengah baya berkata dengan cepat, "Ada lebih dari 30 orang, semuanya orang biasa." Orang biasa. Pria kurus dan sakit itu terkejut. Ya, mereka semua adalah anak-anak yang lebih tua baru berusia 12 atau 13 tahun, dan yang termuda baru berusia 5 atau 6 tahun. Kali ini akan dikirim ke Sekte Mingling ke praktek. Tuyong berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya memeriksa mereka satu persatu, dan tidak ada masalah dengan anak-anak ini." Pria kurus itu mengangguk. Dia samar-samar ingat bahwa Sekte Roh Dunia Bawah adalah kekuatan kultivasi yang tidak profesional di domain kotak hantu, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuyong berkata dengan ragu-ragu, "Tuan, saya masih berpikir bahwa mungkin ada yang salah dengan anak laki-laki berjubah yang kami lihat ketika kami naik ke kapal." Pria kurus itu terkejut dan berkata, "Apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditemukan?" Tuyong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini hanya intuisi bawahan."
Pria kurus itu tertawa dan berkata, jika itu benar-benar musuh kita, apakah menurutmu dia akan membiarkan kita menemukannya secara terbuka? Ini. Tuyong tidak bisa menahan diri untuk diam, yang sebenarnya tidak dia mengerti. Tapi bukan hal yang buruk bagimu untuk berhati-hati. Pria kurus itu berpikir sejenak, dan berkata, di jalan berikutnya, hati-hati. Yongtu mengangguk setuju. Juga. Pria kurus itu mengangkat matanya dan menatap Tuyong, jika ada kecelakaan di jalan, kamu dapat menggunakan harta rahasia itu dan melarikan diri bersama Boheng. Boheng, yang bernama lengkap Ye Boheng, adalah anak laki-laki berbaju ungu. Kulit Tuyong sedikit berubah, dan berkata, Tuan, pekerjaan yang rendah hati. Pria kurus itu menyela, ini perintah. Ekspresi Tuyong berubah untuk beberapa saat, dan setelah beberapa saat, dia mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, ini. Pria kurus itu tersenyum dan berkata, ini hanya rencana untuk kemungkinan terburuk, semoga. Tidak akan ada kecelakaan di sepanjang jalan. 3 hari kemudian. Kapal harta karun Yunlou ditambatkan selama setengah jam di luar kota bernama Guangqi. Penumpang keluar dan penumpang naik. Setelah itu, mereka berangkat lagi, berlari kencang ke kejauhan di malam hari. Di lantai atas kapal harta karun, di platform pengamatan yang besar. Sui meletakkan tangannya di punggungnya dan menatap langit malam. Bulan purnama berwarna perak menggantung di atas langit, memancarkan cahaya perak samar. Tidak jauh, sekelompok anak-anak sedang bermain dan bermain. Ada sekitar 10 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Yang tertua baru berusia 10 tahun, dan yang termuda baru berusia 5 atau 6 tahun. Seorang lelaki tua berambut abu-abu berbaju hitam berdiri di depan pagar, memegang kantong rokok di tangannya, mengepulkan awan, dan diam-diam menjaga anak-anak ini. Di sudut gelap lebih jauh, ada sepasang remaja dan gadis yang berbicara secara rahasia. Anak laki-laki itu berpakaian ungu, dengan alis pedang dan mata bintang. Sui ingat dengan jelas bahwa pemuda ini naik ke kapal dengan pria kurus dan pria paruh baya berbaju. Gadis itu mengenakan gaun hitam, kulitnya lebih bagus dari salju, dan dia cantik. Ini menarik perhatian Sui. Jika dia ingat dengan benar, gadis berbaju hitam itu naik perahu di luar kota Jiaoqi hari ini. Pada saat ini, anak laki-laki berpakaian ungu dan gadis rok hitam tampak enggan terlihat, bersembunyi di sudut bayangan, dan bahkan menggunakan transmisi suara untuk percakapan. Aku tidak tahu harus bicara apa, bocah lelaki berpakaian ungu itu mengerutkan kening, dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Gadis berbaju hitam itu jelas menghiburnya. Segera, anak laki-laki berbaju ungu itu menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Gadis bergaun hitam itu tinggal sebentar sebelum berjalan keluar dari bayang-bayang di sudut jauh. Dia melihat anak-anak yang sedang bersenang-senang dan tidak bisa menahan senyum. Kakak, kamu terlihat sangat cantik. Seorang gadis kecil berusia sekitar 6 atau 7 tahun mengangkat wajahnya dengan kagum. Gadis bergaun hitam itu tersenyum dan membelai pipi gadis kecil itu, dan berkata, mulut gadis kecil itu manis sekali. Segera, dia mengangkat matanya dan menatap Sui yang berdiri tidak jauh. Berjalan seolah tidak sengaja, berdiri di sisi Sui, dan dengan lembut menutup telinganya Kingxi, bergumam, bulan malam ini sangat indah. Tidak jauh, Sui sepertinya menutup telinga dan mengabaikannya. Gadis bergaun hitam itu tersenyum tidak setuju, meletakkan tangannya dengan malas di satu sisi tembok pembatas, menoleh untuk melihat profil Sui tidak jauh, dan berkata dengan lembut, Tuan, karena saya setelah menaiki kapal harta karun hari ini, saya punya perasaan aneh, apakah Anda ingin tahu? Sui berkata, saya tidak mau. Gadis berbaju hitam. Segera, dia tertawa terbahak-bahak, cantik dan menawan. Kau gugup, jangan takut, ini hanya obrolan, aku tidak akan memakanmu. Gadis berbaju hitam berkata sambil tersenyum. Sui terus menatap langit malam di kejauhan, mengabaikannya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.